Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap dilimpahkan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja apa yang Anda laksanakan di sana, pekerjaan apapun yang halal Anda kerjakan di sana, semoga pun tetap mendapat sebuah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dinilai dari sebuah ibadah begitu. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya yang di kesempatan kali ini, jika memang kalau ada yang sedang sakit, semoga saja dari segala penyakit-penyakitnya, baik itu penyakit medis atau penyakit-penyakit non medis, santet, teluh, guna-guna, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga setelah mengalami dampak baik hingga kesembuhan, harapan kami semoga sebagai manusia tetap kembali ke jalur yang sesuai, taati perintah Allah yang sesuai daripada yang diketahui daripada kita sebagai manusia begitu, dimana yang kita ketahui itu sesuai syariat Islam dan lebih-lebih pun dengan hakikatnya yang dilengkapi dari syariat dan hakikat juga seperti itu. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang memiliki banyak masalah hidup, baik itu masalah rumah tangga, masalah pribadi, atau masalah gangguan gaib. Semoga mendapat sebuah hikmah-hikmah pemahaman yang nantinya pun bisa berdampak baik dari kehidupan yang Anda jalankan sekarang ini begitu. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan ini kami ingin bernarasi bahwasanya dari konten-konten channel Padepokan Gaul dari yang dahulu kala dibuat dari bapak saya Mbak Yasin, itu sudah sangat lama. Bahkan ada episode-episode tertentunya di mana di wilayah pantai selatan yang dahulu kala dikuasai seorang ratu Nyai Roro Kidul, dan sekarang sudah hancur dan diganti daripada Ibunda Ratu Pantai Selatan, yang dimana disebutkan beliaunya itu sudah menjadi golongan muslim, dan juga dimana dari beliaunya itu banyak tidak diketahui dari golongan manusia. Dan sekilas kenapa saya memflashback dari hal ini, karena banyak sekali manusia yang bertanya dan bahkan mereka pun belum mendapat sebuah pemahaman, sehingga banyak kisah-kisah dari manusia yang datang ke pantai selatan dengan segala hajat tertentu, di mana mereka menginginkan sebuah keilmuan, menginginkan sebuah kekayaan, dan juga menginginkan daripada hal-hal yang bersifat duniawi lainnya begitu. Dan begini juga yang ingin kami sampaikan dari narasi ini, bahwasanya dari pergantiannya pemimpin pantai selatan dari Ibu Nyai Ratu Roro Kidul, itu dulu dari golongan iblis, sekarang jadi Bunda Ratu dari golongan roh, dan perkembangannya banyak sekali daripada sekarang ini, akhir-akhir ini, yang dimana sebelum akhir-akhir ini pantai selatan aman dan kondusif. Dan akhir-akhir ini pantai selatan mengalami banyak sekali pergejolakan daripada pantainya, dan juga mengalami hal-hal di mana dikatakan di sumber-sumber berita banyak orang yang menjalankan lelaku-lelaku tertentu. Dan benarkah mereka di sana masih tersambung dengan sosok Nyi Roro Kidul, atau hanya mungkin daripada iblis-iblisnya yang kelas teri, atau siapa sebenarnya yang mengaku sebagai sosok Nyai Roro Kidul dan mengijabahi dari para manusia di pantai selatan sana begitu. Dan dari kesempatan ini pula, semoga setelah diberikan kepahaman, semoga kita pun tidak melakukan hal-hal yang bersifat menyalahi daripada aturan syariat Islam. Jika kita memiliki keyakinan Islam, itu yang terpenting. Dan juga lebih-lebih kita pun bisa mengambil hikmah dan juga wawasan daripada konten di kesempatan ini begitu. Dan kami juga akan menguak mengapa gejolak-gejolak sekarang terjadi di pantai selatan begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Lama gak muncul. Tambah glowing kamu. Alhamdulillah.
Tambah glowy sekarang udah nggak sendiri. Berdua, mau bertiga, mau berempat. Saya ikut berempat kalau begitu ya. Nanti berdua saja, Mas. Sama calonnya. Sama calonnya. Ya. Oke, terima kasih. Sehat, Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin itu sedikit narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Dan bisa diambil manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya, keluar masuk angkat dan berdampak apapun dan website mediator ini gaib-gaib yang masuk dan bergaib yang asli, penyusup pendompleng yang mengakukan tidak bisa masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan gaib yang bekerja yang saya maksud dari golongan apapun yang diizinkan bebas, dan jika berbau di sini otomatis meledak. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya, gaib salah satu yang berada di pantai selatan di mana sering mengaku sebagai sosok Nyai Ratu Roro Kidul dan bisa mewujudkan daripada hajat-hajat duniawi manusia, dan juga mengetahui dari keadaan pantai selatan sekarang ini yang asli, yang bekerja, yang mengaku sebagai sosok Nyai Ratu Roro Kidul. Ketarik ke tangan saya. Kecil masuk. Bisa kita mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu kembali pada dirimu. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi golongan apa ini? Panas. Duh, kenapa kamu kepanasan? Salam itu kamu kembalikan kepada saya. Loh. Otomatis tidak berdampak pun dalam tubuh mediator yang dimasuki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kan hanya bermaksud untuk mengelabui dan menipu kalian. Oke, ya sebenarnya tidak ada masalah, cuman ya kami ya dibekali suatu, tapi berbeda dengan manusia-manusia yang ada di sana. Oh, kok bisa begitu? Andai kata kami nanti saat saya menjawab salam tadi, kamu terlena ataupun percaya bahwa saya adalah golongan seperti kalian, sedang muslim, terus pasti nanti saya pulang membawa makanan yang sangat nikmat untuk anak buah saya. Jadi begitu. Oke. Terus gini. Apa? Kamu menginginkan apa? Kamu iblis atau kamu jin? Saya golongan iblis. Jika berbohong tubuhmu terpotong-potong. Jika kamu jin otomatis terpotong-potong. Kalau ini saya tidak berbohong. Silakan. Kamu iblis tanda berapa? Masih sedikit. Tanduk saya mau mencapai titik 9. Oh, hampir ke 9. Saya hanya golongan iblis kelas bawah yang ada di sana. Oh. Dan kamu yang selama ini bekerja mengaku sebagai sosok Nyai Ratu Roro Kidul yang masih dipercaya sampai sekarang di sana itu menguasai. Bukan hanya dari saya saja. Golongan iblis, golongan jin, ataupun golongan siluman yang sudah menjadi budak kami, itu juga bisa mengaku Kidul, mengaku panglima, mengaku bawahan dari Ratu Kidul yang dipercaya saat ini. Itu gampang. Terus. Dan itu mudah. Apalagi golongan saya lebih mudah untuk mengelabui manusia yang
ada di sana, Oh. yang datang di sana dengan segala keinginan yang ada di dalam dirinya. Saya salah satunya. Terus gini tak tanya, kamu harus jawab jujur. Kalau bohong terpotong-potong bahkan hancur meledak dalam wujud nyata. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau Ya berbohong, jangan seperti itu. nah kalau kamu berbohong, ini pertanyaan saya serius. Begini, benarkah Nyai Ratu Roro Kidul itu masih bersemayam di pantai selatan? Jangan memakai kata-kata itu dulu. Kenapa? Golongan saya itu ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa untuk mengelapi manusia. Salah satunya membohongi manusia. Oh, jadi banyak manusia kamu tipu gara-gara nama Nyai Ratu Roro Kidul itu. Ya sudah banyak, jutaan manusia. Bahkan manusia itu sekarang hidup di alam kami juga banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Oke, terus begini, kamu tadi menyebut gak usah pakai nama itu. Kamu takut ya doamu terbongkar? Bukan nama itu yang saya maksud. Kenapa? Tetapi kata-kata kamu, jangan berbohong. Jika berbohong, golongan kami akan terpecah belah, hancur. Jangan seperti itu. Kenapa? Sudah banyak teman-teman saya yang mengalami seperti itu karena kata-kata itu. Ya berarti kamu harus jujur kan? Itu konsekuensi kan? Kan begitu di alam gaib. Shallallahu alaihi Muhammad. Dinetralkan aja normal kamu di sini. Shallallahu alaihi Muhammad. Lalu begini, kamu datang ke sini dengan keadaan lapar atau kamu udah kenyang atau bagaimana sekarang? Bisa kamu ceritakan. Golongan seperti kami, golongan iblis itu sangat haus dengan makanan, terutama ruh manusia. Jika kamu bertanya golongan kami sudah kenyang, pasti golongan kami itu tidak akan ada puasnya. Oh, dan itu kalau persifatan seperti kamu tadi gak ada puasnya dimiliki manusia, itu berarti manusianya di dalam tubuhnya banyak golongan kamu. Ya. Oh, oke. Persifatan pasti dari golongan kami awal. Sebelum persifatan manusia itu lahir di jasadnya. Lahir di jasadnya. Tak kasih kopi aja mau nggak? Tidak usah. Kenapa? Oke, nggak usah. Itu bukan minuman saya. Minumanmu apa tuh biasanya? Darah manusia. Weh. Darah segar. Perawan atau janda? Tidak usah perawan ataupun janda. Golongan kami semuanya bisa dan mau manusia. Doyan semua berarti. Asalkan manusia itu masih hidup, kami bisa menikmatinya. Oke. Lalu? Ya, minimal darah seekor kerbau. Loh, darah hewan itu ternyata bisa jadi makanan minuman golongan kamu. Loh, padahal mungkin manusia banyak melakukan. Dengan syarat yang saya maksud. Hewan itu menjadi sesembahan golongan kami. Oh. Kalau untuk hewan di luar dari sesembahan golongan kami yang langsung diberikan golongan kami. Ya, golongan kami tidak berminat untuk mengambil darah itu. Oh, jadi gitu. Itu bedanya. Oke. Terima kasihlah kamu di sini udah baik-baik. Saya juga menghormati, menghargai kamu datang jauh-jauh. Lalu sedikit yang mungkin akan saya tanyakan. Setahu saya sebagai manusia, ada sebuah kisah yang diungkap dari bapak saya beberapa tahun yang lalu. Itu dikisahkan kerajaan Nyai Ratu Roro Kidul itu udah hancur, dihancurkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Namun masih saja banyak yang manusia yang mereka mungkin tidak memahami, dan bahkan mereka dengan segala keinginannya masih mendapatkan daripada tujuan yang mereka inginkan di pantai selatan. Mereka dikabulkan dari Nyai Ratu Roro Kidul. Nah, bagaimana dengan keadaan pantai selatan sekarang ini, dan siapa sih yang mengabulkan dari hajat-hajat manusia itu? Itulah kebodohan manusia yang sudah terselimuti dengan nafsu keinginan dunia. Terus? Mereka sudah banyak tertipu. Mereka sudah banyak kami kelabui. Sebenarnya di pantai selatan yang digadang-gadang manusia sampai sekarang, yaitu penguasa ratu yang ada di pantai selatan itu Roro Kidul. Sebenarnya tahun yang sudah berlalu,
yang digadang-gadang yang bernama Roro Kidul itu sudah lenyap, sudah tidak ada, sudah hancur, ditempatkan sama manusia yang bernama, yang bergelar di dunia gaib itu Sang Yang Nusayani Nirwana. Karena dari Roro Kidul itu sendiri tidak mau diajak untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu untuk masuk ke agama kalian. Islam menjadi seorang Muslim. Dari situlah Roro Kidul beserta kerajaan, beserta pasukan-pasukan yang ada dihancurkan, ledak, tidak kembali sampai sekarang. Sudah bertempat di sana, disiksa bisa-bisa. Dan yang sekarang berkuasa itu bukan golongan seperti Roro Kidul lagi, tapi golongan Roro, anak dari seorang raja. Yang saat ini manusia juga hanya sedikit sekali yang mengetahui nama yang saat ini menjadi penguasa di pantai selatan. Terima kasih banyak. Disitulah titik golongan kami masih bisa untuk mengelabui manusia yang datang di sana. Apalagi di Jawa, dengan kata-kata orang Jawa, orang Jawa jangan hilang Jawanya. Disitulah terus golongan kami bisa sampai sekarang berkuasa mengelabui manusia-manusia yang datang ke sana untuk mempercayai bahwa Roro Kidul itu masih ada di sana, mengabulkan segala keinginan dan segala hajat yang diinginkan manusia yang datang ke sana semuanya. Dan yang saat ini maupun di masa silam, semenjak ataupun di masa Roro Kidul itu masih ada di sana, itu golongan kami semuanya yang mengabulkan. Entah itu orang yang mengambil pesugihan, entah itu orang yang di masa kehidupannya susah untuk mendapatkan perempuan, susah mendapatkan rezeki, ataupun hal yang lainnya yang terkait di dunia ini. Jabatan juga itu gitu. Semuanya golongan kami yang mengabulkan. Jadi jelas ternyata konteks. Tidak sedikit petinggi-petinggi di suatu negara ini yang sudah datang di sana, menjamu kami, menyerahkan seserahan-seserahan untuk kami. Itu tidak sedikit lagi, sudah banyak sekali. Padahal mereka dengan mungkin niat yaitu menghormati daripada apa yang dianugerahi Allah, yang di lisan mereka diucap itu seperti itu. Ya, itulah kebodohan manusia. Terus mudah kami kelabui, mudah kami bisiki, dan mudah kami arahkan untuk membuat seperti itu. Di mana manusia sudah datang di situ, otomatis perjanjian dengan golongan kami itu sangat tebal, sangat erat. Jadi saya ingatkan kepada manusia-manusia yang datang ke sana, jika meminta di pantai selatan, itu jangan tanggung-tanggung. Loh, kamu promosi, kok bisa begitu? Jika kalian ingin bersekutu dengan golongan kami, mintalah apa yang kalian inginkan, sesuatu yang sangat tinggi di dunia ini. Bukan hanya meminta sesuatu yang ecek-ecek. Mau kalian meminta sesuatu hal terkecil ataupun yang kelasnya tinggi, yaitu pesugihan, ikatan kalian dengan golongan kami yang ada di sana itu sudah sangat susah sekali kalian untuk melepaskan. Jadi tidak usah tanggung-tanggung. Jadi begitu. Lalu begini, ya itu terima kasihlah kamu promosi ala kamu begitu boleh. Saya nggak melarang, itu ala kamu kan gitu. Apalagi semenjak minggu-minggu kemarin ataupun minggu yang akan datang, golongan kami sudah berjejer di pintu dari Laut Pantai Selatan itu untuk menyambut manusia dengan segala keinginan yang akan diharapkan. Entah itu mengupgrade keilmuan yang selama ini dia miliki agar lebih kuat lagi. Ataupun keinginan-keinginan yang lainnya. Itu kan sudah ada di Jawa. Setiap tahun ada.
Apalagi bulan yang akan datang. Tambah meriah pesta kami. Tambah nikmat makanan saya. Bulan yang akan datang ya mungkin dikenal dengan istilah mencuci sebuah benda gitu. Tidak benda saja. Tetapi tubuh-tubuh mereka itu pasti akan dicuci. Oke. Terus begini yang ingin saya tanyakan. Seolah-olah ketika setelah dia membersihkan tubuh mereka, benda-benda mereka, tubuh mereka akan suci, akan lebih sakti lagi. Nah, untuk bila apa yang dia ucapkan itu lebih terkabul. Tetapi jika mereka tahu semuanya itu semuanya dalam lingkup kami, golongan iblis. Nah, untuk bila min dalik. Oke. Terus begini yang ini saya tanyakan. Nah, di Indonesia Nusantara ini kan banyak juga manusia yang memiliki banyak keilmuan, wabil khusus mereka yang memiliki pandangan khusus atau dikenal dengan terawang atau mata batin. Apa mereka bisa kamu tipu juga? Wong toh mereka melihatnya itu rorong itu masih ada. Ya kenapa tidak bisa? Loh. Itu justru lebih mudah dan celah untuk manusia-manusia yang lain ini lebih meyakini tempat itu bahwa tempat itu adalah tempat sakral, tempat orang kidul. Itu semakin kuat, lebih mudah lagi. Karena dari orang-orang seperti itu yang mata penglihatannya bisa terbuka, seolah-olah bisa melihat di tengah-tengah pantai selatan itu ada kerajaan. Itu semuanya dibantu dari golongan kami yang ada di situ, maupun golongan seperti kami yang ada di dalam tubuhnya. Jadi gitu. Aliran-aliran darah yang menuju mata batin buka itu. Semuanya aliran-alirannya sudah dikuasai golongan kami. Astagfirullah. Semakin aliran darah itu dikuasai dari golongan kami, dan semakin banyak kerajaan-kerajaan kami yang ada di tubuh mereka, semakin jelas mereka melihat, dan semakin mudah juga mereka bisa menerka-nerka. Di dalamnya seperti apa, kejadian terbentuknya kerajaan itu seperti apa, di dalamnya ada apa, sedang apa, itu malah lebih mudah. Dan bahkan bisa memprediksi suatu kejadian yang akan datang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dari penglihatan mereka, jika sudah melihat entah itu kerajaan kami, golongan kami tidak tinggal diam. Bisa begitu. Golongan kami berjuta-juta triliun iblis akan masuk membantu penglihatan mereka. Jadi lebih terang, lebih jelas, terang benderang, namun itu kamu tipu pada hakikatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus begini yang mungkin akan saya tanyakan. Tetapi dengan kesenangan mereka, mereka jumawa bahwa apa yang telah dia miliki itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah penipu. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak ya manusia yang tidak tipu. ada anugerah seperti itu. Anugerah itu diberikan kepada manusia-manusia terpilih saja. Tidak semua orang berarti. Tidak. Karena lelaku-lelakunya tidak. Oke. Terus begini sedikit. Yang benar-benar punya anugerah. Asli punya anugerah yang langsung diberikan Allah. Rahasia-rahasia seperti itu tidak akan terbongkar jika layak umum. Oke. Hanya manusia-manusia yang bisa menerima dengan perkataannya saja yang akan dikasih tahu. Ya. Terus jika ada orang yang seperti itu, sudah dipastikan golongan kami sudah menguasai seluruh tubuhnya, di dalam maupun di luar tubuh. Jelas berarti konteksnya ya, jika manusia memiliki kemampuan seperti itu, tingkatnya itu sudah kamu kuasai tubuhnya secara totalitas bahkan. Lalu sedikit yang mungkin akan saya tanyakan kepada kamu. Di pantai selatan sendiri, sudah ada daripada kerajaan gaib yang sudah sekarang menjadi golongan muslim. Namun mengapa masih banyak manusia yang memiliki daya tarik kuat, di mana mereka itu tidak mengetahui hakikat, akan tetapi mereka lebih meyakini apa yang diyakini daripada dahulu. Kalau sampai sekarang orang itu masih ada dengan tujuan seperti yang mereka inginkan, mereka datang ke sana. Apakah dari gaib-gaib yang muslim tadi tidak bisa mempengaruhi dari umat manusia yang datang ke sana
supaya mereka terjauh atau bagaimana? Atau memang golongan kamu sering berperang juga atau bagaimana sih? Golongan yang sudah muslim ikut Sang Yang Nurjaya Nirwana. Dan golongan kami yang sampai saat ini selalu mengabulkan permintaan manusia yang datang ke sana. Setiap waktu, setiap menit, bahkan sampai sekarang, sampai saya bisa masuk dalam tubuh ini, yang ada di sana itu masih berperang. Oh, masih berperang. Di mana golongan yang sudah muslim yang ada di sana berperang dengan golongan kami. Entah itu golongan kami yang ada di dalam tubuh manusia ataupun golongan kami yang sengaja mendirikan kerajaan yang di sana. Itu pasti akan mengalami pertempuran yang sangat hebat. Mana golongan mereka ingin membersihkan tempat itu supaya bersih dari golongan kami dan dari manusia-manusia yang meyakini Roro Kidul itu masih ada. Tetapi golongan kami juga tidak sebodoh itu. Golongan kami selalu membuat lapisan-lapisan di dalam kerajaan kami ataupun manusia yang ada di dalam sana supaya tidak bisa dipengaruhi dari golongan yang sudah muslim. Oh, jadi itu ternyata dari apalagi keyakinan-keyakinan masyarakat Nusantara ini yang masih kental dengan Roro Kidul. Ya susah untuk menghilangkan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat di luar akal batas pikir normal manusia kalau begitu. Lalu sedikit mungkin akan saya tanyakan. Kamu sempat menyinggung bahwasanya kamu dan pasukan muslim itu berperang. Lalu dampak apa yang timbul di kenyataan dunia manusianya? Benarkah dari gejolak-gejolak laut itu sekarang bergejolak karena peperangan Anda dengan golongan muslim tadi? Loh, sekuat itu saat ini mungkin itu adalah golongan kami yang ada di dalam jasad manusia ataupun tidak itu berperang dengan golongan yang ada di sana yang sudah muslim, ikut beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Tetapi nanti jika di sana sudah terselimuti dengan golongan kami semakin banyak, bukan mereka lagi yang bekerja. Siapa? Golongan yang langsung diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat. Golongan cahaya. Dan dampaknya nanti mungkin kejadian besar akan terjadi begitu. Ya, bisa disaksikan. Dampak jika dari kota sana, di mana kota itu ada laut, di mana laut itu tidak kecil, laut itu tersambung sampai samudra. Pasti jika sudah golongan malaikat yang bekerja, tidak bisa dibayangkan huru hara akan ada di daerah itu, bahkan di seluruh kota-kota yang ada di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Jelas ternyata yang kamu sampaikan. Lalu sedikit saya ingin menanyakan perihal harta atau kekayaan. Banyak manusia yang dimana mereka melihat dengan pandangan tersembunyinya. Ya. Kenapa kamu? Mereka mengetahui seolah-olah ada suatu benda berharga atau disebut dengan harta yang tersimpan di pantai selatan yang itu bisa diambil siapa saja. Benarkah begitu? Kisah yang ada tentang harta yang tersimpan di pantai selatan bisa diambil siapa saja, benarkah begitu? Tidak. Loh, kok bisa begitu? Tapi memang ada. Yang asli. Harta itu memang ada. Disitulah golongan kami juga sangat licik dan pintar. Kami membuat harta yang dibuat dari energi golongan iblis. Harta palsu. Kami perlihatkan kepada manusia yang bisa melihatnya. Supaya manusia yang bisa melihat itu, di samping mereka ingin mengambil harta yang dia lihat, mereka juga berbondong-bondong mengajak sekumpulan manusia-manusia di antara mereka yang sakti-sakti juga. Tetapi harta yang dia lihat itu adalah harta manipulasi yang kami buat. Astagfirullah. Dan jika manusia itu seolah-olah ataupun secara nyata harta itu ada di tangan mereka, berarti harta itu adalah harta termasuk pesugihan.
Na'udzubillahi min dzalik. Lincah sekali kamu, licik sekali juga kalau menipu manusia. Oke. Yang asli itu bukan jatah mereka. Kok bisa begitu? Sampai kapanpun mereka yang ingin menginginkan dengan nafsunya ingin mengambil sesuatu sedikit saja harta yang ada di sana. Itu pasti resikonya hanya dua. Apa itu resikonya? Mereka sekarat ataupun langsung mati. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarat karena mati. Penjaga dari harta yang asli itu dari golongan kami. Itu jika disuruh berperang, golongan kami juga akan berpikir. Karena tugas kami bukan seperti itu. Itu adalah hal sepele bagi kami dan tidak penting. Yang terpenting bagi golongan kami itu menipu saja manusianya. Oke. Lalu sedikit saya juga ingin menanyakan, bagaimana dengan situasi banyak manusia yang sekarang mengaku mereka keturunan dari Nyai Ratu Roro Kidul masih hidup dan memiliki kemampuan luar biasa dan juga bisa bermanfaat katanya bagi manusia. Itu bagaimana yang Anda ketahui dan bagaimana? Bermanfaat dalam hal seperti apa? Misalnya dia bisa mengobati manusia yang lain, bukankah itu manfaat? Mengobati. Jika mengobati manusia, golongan kami itu mudah. Wih, hebat sekali kamu. Tinggal manusia seperti manusia ini, contohnya. Kami beri saja pasukan kami untuk menjadi kodamnya. Manusia itu bisa untuk mengobati manusia. Bermanfaat. Kemudian manusia itu dianggap manusia yang lainnya. Itu adalah manusia sakti. Manusia baik. Bisa kami melakukan seperti itu. Gampang. Dan ternyata orang nggak tahu bahwa itu udah, kalau mereka mohon maaf mengaku atau menyebut dirinya sebagai keturunan Roro Kidul berarti keturunan iblis ya begitu. Ya benar. Astagfirullah. Itu loh kamu yang menyampaikan, saya memperjelas sedikit saja loh ya. Kan begitu. Lalu sedikit yang mungkin akan saya tanyakan tentang mitosnya yang sangat kuat. Di mana? Di pantai selatan sendiri warna hijau itu jangan sampai dibawa ke laut pantai selatan, dan itu sampai sekarang masih terjaga mitos tersebut. Ya. Lah mengapa? Mitos itu tidak bisa terlepas daripada akal manusia hingga manusia itu takut ke pantai selatan membawa warna hijau tadi. Adakah masih pengaruh Anda kepada dunia manusia sekarang ini? Ya sangat berpengaruh. Dan sangat jelas ada. Lapisan-lapisan golongan kami yang sudah menyebar ke manusia-manusia, entah itu yang datang ke sana, yang hanya mendengarkan mitos-mitos itu saja, ataupun bahkan yang sangat meyakini. Disitulah mitos itu tidak akan terlepas. Jadi begitu. Jika manusia-manusia yang dulu yang sudah kami titiskan dengan kami dalam tubuhnya itu belum mati, sampai kapanpun mitos itu masih ada dan terus berkelanjutan. Tidak akan hilang. Dan di mana mitos itu diyakini, manusia yang datang ke sana seolah-olah sengaja memakai baju hijau, ya pasti akan kami gulung. Wih, itu yang gulung kamu. Hebat sekali kamu berarti ya. Mudah. Lalu kadang kan manusia banyak protes. Lah padahal udah ada golongan muslim kok bisa-bisa masih kamu gulung. Ya itu karena manusianya sendiri yang bodoh. Kenapa mereka selalu meyakini mitos itu? Jadi begitu ternyata. Ada juga manusia yang tidak meyakini mitos itu, tapi sengaja menantang golongan saya. Itu sama saja menantang golongan kami. Tidak jauh akan kami gulung. Jika tidak kami gulung di pantai itu, akan kami gulung di tempat yang lainnya. Golongan kami akan mengikuti selamanya, selama orang itu masih hidup. Golongan kami ditantang golongan manusia. Berarti sama halnya kalau mereka melanggar atau bahasanya lebih kemaki lah. Ya. Berarti itu kamu tertantang begitu. Ya. Kamu kemeliti gitu. Oke. Terus satu hal, bagaimana manusia bisa selamat di pantai selatan, tidak terpengaruh, bahkan selamatlah dari gangguan godaan dari golongan kamu, itu kayak apa manusianya? Terus? Jika dia di sana hanya ingin
merefresh pikiran. Hanya ingin bertujuan jalan-jalan. Tidak menginginkan apapun. Karena semuanya itu milik Allah. Semuanya boleh menikmatinya. Dengan rasa syukur yang dia miliki, yang ada di manusia. Ya, itu kami anggap biasa-biasa saja. Dan kami juga bisa melihatnya. Oke, jelas ternyata posisi-posisi sekarang di pantai selatan. Dan kami juga tidak seegois yang kalian pikirkan. Loh, kamu nggak seegois? Semuanya kami gulung. Tidak. Oh, tidak begitu ternyata. Golongan kami itu memilih orang. Nah, terus gini, kalau manusia memiliki sifat egois lebih dari sifat Anda, itu kategorinya masuk manusia yang ikut siapa? Ya sudah. Itu sudah lebih dari golongan kami. Loh, Mbak Anda berarti. Oke. Terima kasih banyak Mbak Iblis sudah berkenan hadir ke sini. Mohon maaf lah jikalau saya agak menyusahkan kamu begitu ya. Terus kamu punya pesan apa bagi manusia sekarang ini? Karena ini kan disiarkan. Atau kamu mau? Ya itu saja. Pesan saya sudah saya sampaikan di awal-awal tadi saya berbicara di sini. Promosi supaya jangan tanggung-tanggung kalau mengambil atau meminta hajat sesuatu di pantai selatan. Oke, semoga yang menyimak pun memilah pemirsa, karena jebakan-jebakan itu dimanapun itu ada pasti, dan itu ada porsinya masing-masing. Begitulah. Terus tugasnya masih panjang kah? Tidak usah bertanya. Golongan seperti kami masih panjang ataupun tidak. Kenapa? Tidak penting buat kamu. Tidak penting buat kalian. Ya. Terus satu hal. Golongan kami mati. Tumbuh 1000. Tumbuh 1 juta. Tumbuh 1 triliun. Bahkan kalau ada manusia yang mungkin berpikiran iblis itu harus dihabisi, habisnya itu kayak mana? Kayak mana itu? Manusia bodoh. Manusia yang tidak mempunyai iman sedikit pun di hatinya. Loh, kok bisa begitu? Memang orang itu punya derajat apa di sisi Allah. Sehingga manusia itu bisa mengatakan, golongan iblis harus dihabisi semuanya. Manusia sangat bodoh. Oke, terima kasih banyak ya. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Manusia yang seperti itu, mengucapkan seperti itu juga bimbingan dari golongan kami yang ada dalam jasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Udah jelas. Ya, semoga saja gejolak pantai selatan itu bisa diambil hikmahnya daripada manusia-manusia yang ada di sana maupun kami sebagai manusia, kan begitu. Bukan urusan saya itu. Oke, boleh. Jika memilih sesuatu otomatis keluar semuanya. Saya tidak mengambil apa-apa di sini. Oke. Seluruh energi negatif dari jin silman iblis yang masuk dalam tubuh media terus selain kamu teman bergabung. Allah, dan satu persatu semua tanpa terkecuali. Sallallahu Muhammad bergabung seluruhnya tanpa terkecuali dari unsur apapun. Sallallahu Muhammad. Menjadikan anak buah saya saja. Ya, di kemaluan, di kakinya, di kepala itu, di dadanya langsung bergabung seluruhnya. Sallallahu Muhammad. Tidak ada yang lari. Mas terikat. Apa ini bau sekali? Genderuwo, jika lo ada. Tidak mau. Setelah lempar bumi ke 10. Masuk. Semuanya di kepala ini yang buat bau juga itu langsung gabung. Yang terkuat kepala ini yang buat pusing, buat negatif. Sallallahu Muhammad tergabung. Di seluruh kodam-kodam leluhur yang memang dari golongan kami dan Islam semua pun terputus karena perjanjiannya. Sallallahu. Enak sekali kamu putuskan. Kenapa? Kotorannya dan efek-efeknya langsung bergabung. Jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang buah rantai yang asli dan dikat semua gaib, kotoran-kotoran dan efek-efeknya. Kenapa kamu memanggil golongan itu? Ambil di tubuh media ini, keluarkan semua yang dari pasukanmu tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Seluruh saripati tubuh, semua roh, sukmanya juga keluar semua, tidak ada sedikit pun yang kamu tawan. Semakin erat ikatannya, tambah erat lagi memancarkan panas bara. Sallallahu alaihi. Saya panggilkan teman-teman. Saya yang ada di sana kamu. Teman-temanmu otomatis akan hancur diserang dari pasukan Bunda Ratu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tawan semua itu.
dilempar semua terus. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami mengenai perihal Pantai Selatan yang mengapa masih diyakini dikuasai daripada Nyai Ratu Roro Kidul. Dan jelas bahwasanya dampak-dampak baik buruk akan kita rasakan jika kita meyakini sesuatu secara berlebih dan bahkan kita terlalu fanatisme begitu. Dan dimana kita sebagai manusia perlunya apa? Mengimani sesuatu hal gaib itu dengan sebaik-baiknya saja. Dan juga dari hal ini kami pribadi maupun para pemirsa semoga saja tidak terpengaruh hal-hal apapun, baik daripada pengaruh-pengaruh kepada kita, persifatan kita, ataupun daripada hal-hal yang lainnya begitu. Dan semoga dari konten ini setidaknya memberikan wawasan dan juga memberikan pembelajaran hingga kita pun menambah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dari kami jika banyak sekali kekurangan kata, bahasa dan tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.